Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di channel Ibu. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Hai anak-anak yang keren, yang hebat. Kita lanjut membahas latihan soal ujian sekolah ya. Masih dengan mata pelajaran IPS. Di video kali ini Bu Eri akan membahas soal nomor 21 sampai 30. Oke, kita mulai. Nomor 21. Masuknya Hindu-Buddha turut mempengaruhi perkembangan kesenian wayang di Indonesia. Contoh cerita dalam pertunjukan wayang pada masa Hindu-Buddha adalah A. Kisah Mahabharata dan Ramayana, B. Cerita Dewi Sri dan Mutwakala, C. Kepahlawanan seorang raja, D. Kisah kehidupan kerajaan. Perlu kalian ketahui anak-anak, sebelum Hindu-Buddha masuk, pertunjukan wayang mengisahkan cerita kepahlawanan ataupun petualangan nenek moyang kita. Selanjutnya pada masa Hindu-Buddha, kisah-kisah pertunjukan wayang diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Tokoh-tokoh yang dimainkan tidak hanya berasal dari cerita asli, tetapi juga mengikut sertakan sejumlah tokoh lokal seperti Punakawan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, yaitu kisah Mahabharata dan Ramayana. Nomor 22. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak berhasil menjadi pelabuhan perantara yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Faktor utama yang mendorong keberhasilan Kerajaan Demak ini adalah A. Kecakapan Raja-Raja Demak, B. Wilayah kekuasaan yang luas, C. Letak kerajaan di daerah pesisir, D. Hasil pertanian sebagai komoditas. Perlu kalian ketahui, Kerajaan Demak itu terletak di pesisir utara Jawa Tengah. Sebagai kerajaan di pesisir, Demak menitik beratkan sektor perekonomian pada aktivitas perdagangan maritim. Pada masa kejayaannya, Pelabuhan Demak mampu berkembang menjadi pelabuhan perantara yang menghubungkan Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu letak kerajaan di daerah pesisir. Nomor 23. Perhatikan tokoh pada gambar berikut. Kalian ingat-ingat ini tokoh siapa? Pertanyaannya, keberhasilan tokoh pada gambar dalam melawan VOC di Maluku didukung oleh A. Keunggulan persenjataan, B. Bantuan penguasa setempat, C. Semangat pantang menyerah, D. Kecakapan dalam perundingan. Oke, perlu kalian ketahui tokoh pada gambar soal adalah Pattimura. Pattimura merupakan pimpinan rakyat Maluku yang gigih melawan penindasan Belanda. Selama perlawanan, pasukan Pattimura berhasil membuat VOC kewalahan. Keberhasilan ini tidak lepas dari keberanian dan semangat pantang menyerah yang dimiliki Pattimura serta pasukannya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu semangat pantang menyerah. Nomor 24. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam pendidikan di Indonesia pada masa pergerakan nasional adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam bidang pendidikan adalah A. Membentuk Syarikat Islam, B. Membentuk Muhammadiyah, C. Mendirikan pesantren di Jombang, D. Mendirikan sekolah-sekolah Islam. Perlu kalian ketahui, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan tokoh Islam yang berperan penting dalam perkembangan pondok pesantren. Beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Saat ini pesantren tersebut menjadi salah satu pusat pendidikan Islam di Jawa. Jadi jawaban yang tepat adalah C, mendirikan pesantren di Jombang. Nomor 25. Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Salah satu bentuk penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda adalah A. Meninggalkan budaya-budaya daerah, B. Membeli produk-produk buatan dalam negeri, C. Menggunakan pakaian model barat agar terlihat modis, D. Mengikuti mode internasional agar tidak ketinggalan zaman.
Perlu kalian ketahui, salah satu nilai positif dalam Sumpah Pemuda adalah cinta tanah air. Perilaku cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Perilaku ini mencerminkan kebanggaan terhadap tanah air. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu membeli produk-produk buatan dalam negeri. Nomor 26. Soekarno tidak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia walaupun mendapat desakan dari golongan muda. Tindakan Soekarno tersebut dilakukan karena A. Soekarno menganggap desakan golongan muda tidak berdasar. B. Soekarno tidak ingin proklamasi kemerdekaan hanya mewakili keinginan golongan muda. C. Soekarno harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan. D. Soekarno menganggap proklamasi kemerdekaan yang dipaksakan tidak diakui Jepang. Perlu kalian ketahui, setelah mendengar berita kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, yaitu Perang Asia Timur Raya, golongan muda mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno menolak desakan golongan muda tersebut. Karena Soekarno menganggap perlu bermusyawarah terlebih dahulu dengan PPKI terkait pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan dapat mewakili kepentingan seluruh bangsa dan negara Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, yaitu Soekarno harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nomor 27. Dalam peristiwa Rengas Dengklok, Ahmad Soebardjo melakukan musyawarah dengan golongan muda agar bersedia mengembalikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta. Keteladanan yang dapat dipetik dari kisah tersebut adalah A. Keberhasilan proklamasi kemerdekaan Indonesia ditentukan oleh usaha golongan muda dan golongan tua. B. Keberhasilan golongan muda mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. C. Musyawarah mampu menyatukan perbedaan pendapat dan menyelesaikan segala masalah. D. Keteguhan hati golongan muda tidak dapat diluluhkan oleh wibawa golongan tua. Perlu kalian ketahui, Ahmad Soebardjo memiliki peran penting dalam peristiwa Rengas Dengklok. Ia bermusyawarah dengan golongan muda. Dalam musyawarah tersebut, Ahmad Soebardjo berhasil membujuk golongan muda agar mengembalikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta. Dengan kembalinya ke Jakarta, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo dapat merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu musyawarah ternyata mampu menyatukan perbedaan pendapat dan dapat menyelesaikan segala masalah. Nomor 28. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, Yusuf Ronodipuro menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan melalui radio Hoso Kanri Kyoku. Usaha Yusuf Ronodipuro tersebut menyebabkan A. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dapat dirahasiakan dari Jepang. B. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diketahui oleh seluruh masyarakat dunia. C. Kedudukan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa lain. D. Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat. Perlu kalian ketahui, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pamflet dan surat kabar. Penyebaran berita proklamasi juga dilakukan melalui siaran radio. Salah satu tokoh yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan melalui radio adalah Yusuf Ronodipuro. Ia menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan melalui radio Hoso Kanri Kyoku. Atas usaha Yusuf Ronodipuro, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diketahui oleh seluruh masyarakat dunia. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diketahui oleh seluruh masyarakat dunia. Nomor 29. Salah satu hasil sidang ketiga PPKI adalah menetapkan pembentukan PNI sebagai partai tunggal. Akan tetapi pembentukan PNI tersebut ditolak oleh golongan muda karena A. Asas PNI tidak sesuai dengan tujuan negara yang termuat dalam
Pembukaan UUD 1945. B. Sebagian besar anggota PNI merupakan bekas anggota Jawa Hokokai. C. PNI telah berkembang sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. D. PNI tidak bersedia mengakomodasi kepentingan rakyat kecil. Perlu kalian ketahui, pembentukan PNI sebagai partai negara mengundang reaksi penolakan dari golongan muda. PNI dianggap berbau Jawa Hokokai karena sebagian besar anggotanya pernah menjadi anggota organisasi buatan Jepang tersebut. Partai ini juga dianggap tidak mewakili semua golongan dalam masyarakat. Syahrir dan golongan muda menganggap pembentukan partai tunggal bertentangan dengan paham demokrasi. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu sebagian besar anggota PNI merupakan bekas anggota Jawa Hokokai. Nomor 30. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengizinkan Keraton Yogyakarta digunakan sebagai pusat pemerintahan sementara saat ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta. Nilai keteladanan yang dapat dipetik dari sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX tersebut adalah A. Berani, B. Cinta damai, C. Rela berkorban, D. Pantang menyerah. Perlu kalian ketahui, berdasarkan uraian soal, sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX menunjukkan sikap rela berkorban. Ia mengizinkan Keraton Yogyakarta digunakan untuk aktivitas pemerintahan sementara saat ibu kota negara Indonesia pindah ke Yogyakarta. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Keraton Yogyakarta kepada pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja berdiri. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu rela berkorban. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.